Halo semuanya, perkenalkan kami kelompok 6 dari mata kuliah Pengolahan Citra Digital dengan materi klasifikasi citra. Adapun anggota kelompok terdiri dari saya sendiri, Melami Malau dengan NIM 422355022 dan teman saya Siti Wulandari dengan NIM 422355020. Materi yang pertama adalah Image Classification dan Image Recognition. Klasifikasi citra adalah metode untuk mengidentifikasi atau mengenali objek dalam citra digital. Proses ini termasuk dalam pengenalan citra yang melibatkan identifikasi dan deteksi objek dalam gambar digital. Pengenalan citra sering disebut juga sebagai penglihatan komputer atau computer vision. Lalu ada image classification. Klasifikasi citra adalah proses di mana komputer dilatih untuk mengklasifikasikan berbagai jenis objek dalam sebuah gambar ke dalam kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya dalam aplikasi pengenalan wajah, komputer dapat menentukan apakah sebuah gambar berisi wajah manusia atau tidak. Lalu ada image recognition. Pengenalan citra adalah bidang yang lebih luas yang mencakup klasifikasi citra serta identifikasi dan deteksi objek dalam gambar digital. Ini termasuk teknologi yang memungkinkan sistem untuk mengenali wajah, teks, landmark, dan berbagai jenis objek lainnya. Selanjutnya ada algoritma SVM, di mana SVM adalah algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. SVM bekerja dengan mencari hyperlink garis atau bidang yang dapat memisahkan data ke dalam kelas yang berbeda. Konsep dasar SVM yang pertama ada hyperplane, di mana hyperplane adalah garis dalam 2D dan bidang dalam 3D atau ruang berdimensi tinggi yang memisahkan dua kelas. SVM mencari hyperplane dengan margin maksimum antara dua kelas. Yang kedua ada support vector, di mana data titik terdekat dari masing-masing kelas ke hyperplane. Mereka menentukan posisi hyperplane. Yang ketiga ada margin. Margin adalah jarak antara hyperplane dan titik data terdekat dari kedua kelas. SVM bertujuan memaksimalkan margin untuk menentukan generalisasi. Yang terakhir ada linear vs non-linear, di mana linear SVM digunakan jika data dapat dipisahkan dengan garis lurus. Non-linear SVM menggunakan Carrel trik untuk memetakan data ke ruang berdimensi lebih tinggi agar dapat dipisahkan. Baiklah, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan codingan kami. Yang pertama itu kami akan memasukkan data-datanya, dataset kami ke dalam foldernya. Di sini kami buat folder dataset. Di dalam folder dataset ada folder asap, ada hambar dan manis. Baiklah, yang pertama itu klasifikasi SVM menggunakan dataset random number generator. Yang pertama itu seperti biasa, di sini kita akan mengimport library NumPy yang digunakan untuk manipulasi array dan pembuatan dataset. Matplotlib digunakan untuk membuat visualisasi, dan from Scikit-learn.cvm adalah kelas dari library Scikit-learn untuk membuat dan melatih model support vector. Selanjutnya di sini, dan yang kedua itu kami akan menyiapkan dataset Python, di mana num_sample per kelas adalah jumlah sampel yang akan dihasilkan untuk masing-masing kelas asam, manis, hambar. Di sini setiap kelas akan memiliki 20 data. Kemudian membuat data untuk setiap kelasnya, di mana np_random yaitu menghasilkan data acak dengan rentang tertentu. Untuk kelas asam, kelas manis, dan kelas hambar masing-masing berisi 20 sampel dengan dua fitur, yaitu X dan Y. Asam kelas, data untuk kelas asam kelas dihasilkan dalam rentang 0 hingga 33. Untuk kelas manis, data untuk kelas manis dihasilkan dengan rentang 3 hingga 66. Untuk kelas hambar dihasilkan dengan rentang 67 hingga 100. ASCII tipe mengubah tipe data menjadi float 32 untuk konsisten dalam pemrosesan data. Lalu menghubungkan data Python train data, di mana np_vstark digunakan untuk menggabungkan data dari 3 kelas menjadi satu array besar. Lalu membuat label untuk kelas. Di sini label asam berisi 0 untuk kelas asam, label manis berisi 1 untuk kelas manis, label underscore hambar berisi label 2 untuk kelas hambar, di mana np_hashtag digunakan untuk menggunakan semua label kelas menjadi satu array atau trans labels. Yang ketiga, ada visualisasi data latih. Visualisasi menggunakan plt.scatter untuk menggambar data berdasarkan kelas asam, dan kelas asam. Kelas asam adalah fitur X dan Y dari asam. Data dari asam dengan simbol segitiga merah. Begitu juga dengan manis, persegi hijau, dan hambar di lingkaran biru. PLT Legend. Di sini PLT Legend menampilkan legend untuk kelas-kelas. PLT Title digunakan untuk memberi judul dan label pada sebuah grafik.
Kemudian, membuat dan melatih model, di mana SPG membuat model supervector matching dengan kernel linear. Parameter Z mengontrol trade-off antara margin yang lebih besar dan kesalahan klasifikasi. SVM.fit melatih model SVM dengan dataset pelatihan sudah disiapkan atau transdata dan translabels. Kemudian membuat data uji dan melakukan prediksi. Tes data adalah 10 sampel data acak yang dihasilkan untuk pengujian, kemudian SVM.predict atau tes data digunakan untuk memprediksi kelas dari data uji berdasarkan model yang sudah dilatih. Selanjutnya, visualisasi data uji prediksi. Di sini, data uji gambar dengan simbol X berwarna hitam dan visualisasi ini menunjukkan posisi dan data uji dalam ruang fitur. Yang kedua, menampilkan hasil prediksi. Untuk setiap data uji, hasil prediksi kelas ditampilkan dengan mencocokkan nilai prediksi atau pred dengan kelas yang sesuai atau asam, manis, atau hambar. Di sini kami akan menjalankan codingannya. Nah, di sini hasil dari visualisasi data latih. Ini fiturnya hasil data uji dan hasil prediksinya. Yang kedua itu klasifikasi jeruk menggunakan SVM. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan klasifikasi citra jeruk menggunakan SVM. Di sini dapat kita lihat ada untuk import library. Adapun nanti adalah untuk melakukan operasi numerik seperti array, vektor, dan operasi matrix. CV2 seperti biasa. Dan di sini baru ada schematic feature import local library binary pattern. Gunanya adalah untuk metode ekstraksi fitur tekstur. Lalu ada classification, report, accuracy score, confusion matrix. Gunanya adalah untuk mengevaluasi kinerja model. Adapun di sini import OS, import glob adalah untuk memanipulasi file dan folder serta untuk mendapatkan file gambar dari folder. Lalu ada import matplotlib seperti biasa kami gunakan di praktikum sebelum. Lalu di sini ada pengaturan untuk LBP. Di sini radius 2 untuk LBP menentukan seberapa jauh tetangga dari piksel pusat yang akan digunakan untuk perhitungan. Endpoint sama dengan 8 dikali radius menentukan jumlah tetangga yang akan dihitung. Dalam hal ini ada 16 titik. Lalu ada metode sama dengan uniform berfungsi untuk menghitung LBP dengan uniform merujuk pada varian LBP yang menghitung histogram berdasarkan distribusi lokal yang lebih sederhana. Lalu di sini ada kode extract LBP features. Fungsi ini menerima jalur folder dan jumlah gambar untuk diproses. Fungsi ini mengkonversi gambar grayscale lalu melakukan ekstraksi LBP untuk mendapatkan fitur tekstur citra. Lalu ada local binary pattern. Adapun fungsi ini adalah untuk menghitung pola biner lokal dari citra yang merupakan metode ekstraksi tekstur. Lalu ada ada fungsi hist.218. Fungsinya adalah hanya mengambil 18 fitur pertama dari histogram untuk mengurangi dimensi fitur. Lalu di situ ada pengaturan data untuk pelatihan dan pengujian. Di situ terletak ada kode num train image sama dengan 8 dan num test image sama dengan 2, yaitu adalah untuk menentukan jumlah gambar untuk pelatihan dan pengujian. Dalam hal ini 8 gambar pertama digunakan untuk pelatihan dan 2 gambar terakhir digunakan untuk pengujian. Di sini kita bisa mengubah gambar untuk trainingnya berapa, tergantung kita maunya berapa, bisa 100 atau bisa sesuai keinginan kita. Lalu ada di situ jalur dataset. Maksudnya adalah kode ini adalah untuk menentukan jalur dataset yang digunakan. Di sini dapat kita lihat bahwa kami menggunakan jalur dataset. Lalu ada ekstraksi fitur untuk setiap kelas. Fungsi dari kode-kode ini adalah untuk menyusun data pelatihan dan pengujian berdasarkan kelas asam, manis, dan hambar dan mengekstraksi fitur LBP dari gambar di masing-masing folder. Lalu ada menggabungkan data pelatihan dan pengujian. Di sini menggunakan fungsi np.fstack, yaitu untuk menggabungkan fitur dari semua kelas menjadi satu array untuk data pelatihan atau train data dan pengujian atau tes data. Lalu yang selanjutnya adalah membuat label untuk data pelatihan dan pengujian. Di sini ada fungsi response
yang berguna untuk label untuk data pelatihan, yaitu 1 untuk asam, 2 untuk manis, dan 3 untuk kelas hambar. Lalu ada tes respon. Label untuk pengujian disusun dengan cara yang sama seperti data pelatihan. Lalu yang selanjutnya ada untuk membangun dan melatih model SVM. Di sini ada fungsi SVC kernel sama dengan linear, yaitu membuat model SVM dengan kernel linear untuk klasifikasi. Lalu ada SVM Fit Train Data Response, yaitu untuk melatih model SVM dengan data pelatihan dan label yang telah disiapkan. Lalu ada melakukan prediksi dengan data pengujian. Di situ terdapat fungsi SVM Predict Test Data, yaitu untuk melakukan prediksi pada data pengujian. Lalu yang selanjutnya adalah evaluasi model. Di situ terdapat fungsi classification report, yaitu untuk menampilkan precision, recall, F1 score, dan support untuk setiap kelas. Lalu ada akurasi score, fungsinya adalah untuk menghitung dan menampilkan akurasi model. Lalu yang selanjutnya adalah visualisasi confusion matrix-nya. Di situ ada fungsi confusion matrix, yaitu untuk menghitung matriks kebingungan yang menunjukkan distribusi prediksi yang benar dan salah. Lalu ada Seaborn Heat Map, yaitu untuk menampilkan confusion matrix dalam bentuk heat map yang mudah dibaca. Ke bawah kan. Lalu yang terakhir adalah visualisasi hasil prediksi gambar. Di situ terdapat VLT figure-nya, yaitu 10,5. Itu adalah untuk menampilkan gambar dengan prediksi. Lalu selanjutnya kami akan mencoba merun kode kami. Lalu ini adalah tampilan setelah di run. Di sini terdapat hasil, yaitu hasil prediksinya adalah 112233. Di sini juga kami membuat classification report-nya. Di situ terdapat precision, recall, F1 score, dan support. Di sini akurasinya adalah 100% karena kami menggunakan datanya jumlahnya sedikit, jadi mudah untuk menentukan apakah dia benar atau tidak. Jadi kalau kita ingin mencoba melakukan yang lebih, kita bisa menggunakan data yang lebih banyak, misalnya 100 data untuk satu kelas. Di sini kami hanya mencoba menggunakan sedikit data. Lalu di sini ada confusion matrix-nya, dapat kita lihat bahwa prediksinya benar, terdapat 2 asam, 2 manis, dan 2 hambar. Di bawahnya dapat kita lihat gambarnya. Di sini prediksi asam betul adalah asam, dan prediksi manis adalah betul manis, dan prediksi hambar adalah betul hambar. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai klasifikasi citra. Apabila terdapat kode ataupun kesalahan dalam berbicara, kami mohon maaf. Terima kasih.